Setelah tadi kita membuat sebuah kelas exception, sekarang kita akan coba buat error, di mana errornya akan menggunakan kelas exception yang telah kita buat. Nah, sekarang kita buat sebuah project baru, pilih Java Application, next. Misal nama projectnya belajar membuat error. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita gunakan kelas exception yang telah kita buat, tidak boleh kosong exception. Caranya, library ini kita klik kanan, tambah add project. Setelah itu pilih belajar membuat kelas error. Setelah itu add project. Nah, jangan lupa kita clean and build dulu, jadi klik kanan project yang berisi kelas errornya. Setelah itu clean and build. Nah, otomatis akan tercipta sebuah file jar, di mana file jar ini akan digunakan oleh project yang sekarang kita gunakan. Nah, sekarang kita buat sebuah kelas, di mana kelas ini nanti kita akan gunakan error yang telah kita buat tadi. Misal di sini kelas orang, setelah itu kita buat paketnya. Finish. Nah, misal di sini memiliki atribut nama, di mana memiliki getter dan setter. Nah, misal di sini kita akan buat error. Jadi di prosedur set nama ini akan kita anggap error jikalau namanya misal yang dimasukkan adalah kosong. Jadi di sini kita cek jika nama sama dengan string kosong. Tapi ingat, karena nama itu string dan string itu adalah objek, objek tidak menggunakan sama dengan untuk membandingkannya, melainkan menggunakan metode equals string kosong. Jadi kutip 2 tanpa ada isinya, atau kita bisa menggunakan fungsi bawaan objek string ini, yaitu is empty. Jadi dicek jikalau nama ini empty, artinya nama ini kosong, maka kita anggap di sini terjadi error. Jikalau tidak kosong, baru kita ubah namanya. Nah, sekarang kita akan gunakan error tidak boleh kosong exception yang telah kita buat, di mana di sini adalah extendnya exception, artinya exception ini harus ditangani menggunakan try dan catch. Nah, untuk menandai bahwa prosedur ini akan mengakibatkan error, maka kita bisa menggunakan perintah throws. Setelah kurung gua kurung tutup, throws diikuti dengan nama errornya, nama kelas errornya. Misal tidak boleh kosong exception. Setelah itu simpan. Jangan lupa diimport juga. Nah, artinya si prosedur ini bisa mengakibatkan error tidak boleh kosong exception. Nah, di sini untuk membuat errornya kita bisa menggunakan perintah throw. Untuk menandainya menggunakan throws, menggunakan s throws, tapi yang ini cuma throw saja. Throw misal new tidak boleh kosong exception diikuti dengan nama pesannya, misal nama tidak boleh kosong. Selesai. Nah, jikalau tidak ada tanda exception ini, kita lihat ini terjadi error. Jadi harus ada penanda bahwa dia akan mengakibatkan error. Sekarang kita buat sebuah kelas program untuk mengetesnya. Kita gunakan paket program, finish. Nah, sekarang kita coba buat sebuah objek orang.
Setelah itu kita ubah namanya a.set nama. Nah, bisa dilihat di sini terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena di metode ini, metode prosedur ini, kita menandai bahwa dia akan mengakibatkan error tidak boleh kosong exception. Artinya, ketika kita membuat instruksi ini, maka harus diapit menggunakan try dan catch, dimana catch-nya harus tidak boleh kosong exception. Nah, jadi berbeda dengan tadi arithmetic exception dan juga null pointer exception. Kalau ini wajib menggunakan try catch. Kenapa? Karena si tidak boleh kosong exception ini turunan dari exception, bukan dari runtime exception. Jadi di sini harus try catch, tidak boleh kosong exception, jadi seperti ini, harus menggunakan try dan catch. Sekarang coba kita jalankan. Hasilnya sukses dan tidak terjadi error. Tapi kalau ini kita masukkan string kosong, kita simpan, coba kita jalankan. Hasilnya adalah error, yaitu nama tidak boleh kosong. Nah, seandainya tidak boleh kosong exception ini kita ganti menjadi runtime exception, kita simpan. Nah, maka try catch-nya ini menjadi tidak wajib. Jangan lupa clean and build dulu. Nah, sekarang kita hapus try and catch-nya, simpan, kita lihat tidak terjadi error. Artinya karena dia turunan dari runtime exception, maka kita tidak wajib untuk menggunakan try dan catch. Namun konsekuensinya jikalau terjadi error, maka error ini tidak bisa dihandle. Contohnya seperti ini, errornya tidak bisa dihandle dan otomatis programnya keluar ketika menemui error. Jikalau menggunakan try catch, hasilnya error bisa kita tangani. Jadi seperti itu cara jikalau kita ingin membuat sebuah error. Kita bisa menggunakan perintah throw untuk membuat error dan throws untuk menandai bahwa prosedur, fungsi, atau konstruktor itu bisa mengakibatkan error. Nah, bagaimana jikalau kita memiliki ingin membuat error lebih dari satu pada sebuah prosedur? Nah, kita bisa menggunakan koma. Setelah itu diikuti dengan nama errornya. Misal null pointer exception. Jadi selain bisa mengakibatkan tidak boleh kosong exception, bisa juga mengakibatkan null pointer exception. Nah, misal di sini kita tambahkan lagi, jika nama sama dengan null, throw new null pointer exception. Else. Nah, jadi seperti ini, simpan. Karena null pointer exception ini merupakan runtime exception, jadi di sini tidak wajib menggunakan catch. Tapi jikalau di sini dimasukkan null, simpan, coba jalankan, hasilnya adalah null pointer exception. Jadi kita bisa gunakan catch null pointer exception seperti ini. Simpan, jalankan, hasilnya nama tidak boleh null. Jadi seperti itu cara kita jikalau ingin membuat error yang lebih dari satu. Tinggal kita tambahkan throws nama error diikuti dengan nama error yang kedua, dan pastikan untuk membuat errornya kita menggunakan perintah throw.